bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Selamat pagi. Sebelumnya saya sudah izin untuk mewawancara itu tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Di sini terutama kasus yang dilema, kayak kiriman nilai, kemudian diantar kebajikan yang sangat tinggian, atau nanti kasus dilema etika yang sama-sama punya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya ini yang pertama, jadi selama ini bagaimana itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika, namun adanya konflik antara sekolah dengan pribadi siswa itu kan yang dilema sekali ya. Contohnya apa? Seperti anak itu tidak masuk beberapa bulan, kita tidur di rumah, dan seperti apa, guru tidak, guru yang kita tugasi juga sudah, namun kenyataannya anak itu masih seperti itu. Ya kadang masuk, kadang tidak. Namun kita sangat dilema dengan adanya ini. Mau tidak mau kita harus menaikkan siswa. Contohnya yang lain juga sama, anak itu bisa membaca. Selama ini kemudian bagaimana dijalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama enak, kemudian atau sama-sama mengambil nilai keputusan. Itu kami biasanya mengajak bersama teman-teman atau orang-orang yang kita ajak bersama, mungkin tim yang ada di sekolah tadi, untuk mempertimbangkan semua masalah yang ada. Namun dengan demikian kami mengambil keputusan itu tidak semena-mena, tapi kita mengambil keputusan itu dengan cara yang seadil. Jadi keputusan yang dilaksanakan itu keputusan yang seadil-adilnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Biasanya kami mengumpulkan istilahnya informasi, kemudian kami mengidentifikasikan masalah tersebut, kemudian mempertimbangkan dampak yang dari keputusan yang nanti kita ambil. Kemudian mengadakan diskusi dengan tim atau teman-teman yang kita ajak bersama-sama. Kemudian setelah itu kita ambil keputusan dan kita analisa keputusan tersebut. Ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kita melibatkan beberapa orang dalam proses keputusan tersebut. Kemudian kita komunikasikan secara jelas dan secara transparan sehingga keputusan tersebut bisa diambil dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Untuk tantangannya itu termasuk konflik kepentingan antara pihak yang terlibat, baik itu dari luar, tidak kepastian dalam memilih keputusan dengan tepat. Jadi kita bertindak dengan tepat untuk memilih keputusan tersebut. Kemudian ini, apakah itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Di sini apakah nanti itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Selama ini kami tidak mempunyai jadwal untuk
terjadwal, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan secara tepat dan secepat-cepatnya. Kemudian dengan demikian kita akan mengambil langkah-langkah Jadi aku langsung secara cepat dan tepat ya. dan berhati-hati juga kita. Jadi tidak gegabah terus kita putuskan sehingga hal itu tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Cepat, tepat, namun juga tetap berhati-hati. Selanjutnya untuk yang pertanyaan ke-7, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus hubungan etika? Yang yaitu dari tim ya, psikolog biasanya kami akan mengajak dari dulu suatu keputusan tidak kita sendiri, namun kita mengajak teman-teman dan memiliki pedoman etika yang jelas. Jadi tidak gegabah sembarang satu tidak, kita tetap mempunyai etika yang jelas, sehingga melibatkan dari kita tidak sendiri, namun kita melibatkan dari atas. Seperti kita kalau ada suatu masalah itu kan tidak bisa dari sekolah tidak bisa selesaikan dengan tim, namun kami juga tetap melangkah ke atasan kita seperti di belum bisa terselesaikan, kita mengambil lagi lebih atas lagi Itu sudah ada tim di sekolahan, kemudian juga masih koordinasi dengan atasan gitu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar untuk berkomunikasi dengan baik, dengan keterbukaan seperti itu. Kemudian kita juga semua aspek yang ada ya kita perhatikan seperti itu, dan lebih lanjut lagi itu kita harus fleksibel dalam untuk menentukan keputusan tersebut. Jadi kita tidak bertele-tele, tidak anu, tapi kita harus fleksibel dalam Berarti ini tadi sudah tidak bertele-tele tapi langsung diselesaikan, mungkin juga tidak fleksibel ya Bu ya dalam mengambil. Jadi mungkin ini saja yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Kalau saya mohon maaf jika ada salah kata Ibu, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu tugas dari seorang guru penggerak anak. Terima kasih. Selamat pagi Bu Maya. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa, calon guru penggerak angkatan 11. Ingin meminta izin wawancara kepada Ibu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, di sini terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Kemudian untuk pilihan yang bersinggungan dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian kasus yang antara benar sama-sama benar ataupun sebaliknya. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di sekolah kami, saya dalam mengidentifikasi sebuah kasus ketika itu dimasukkan dalam dilema etika atau rujukan moral itu lebih ke prinsip kita benar versus benar. Jadi ya kalau dilema etika itu kan berarti sudah jelas-jelas dua-duanya itu benar. Tapi bagaimana caranya kita mengambil pilihan yang paling benar. Terus kemudian rujukan moral itu ketika sudah jelas-jelas sebenarnya itu benar versus salah gitu. Tapi kan terus kemudian kita jadi ya mungkin karena ada sesuatu yang lain, mungkin ada pemikiran atau mungkin ada rasa-rasa yang lain, akhirnya itu kayak seolah-olah dibenarkan gitu. Tapi sudah jelas itu sih. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua Bu, selama ini
bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Kalau itu berarti udah masuk ke dilema etikanya Iya, sama-sama benar. Iya. Kalau sudah masuk ke sama-sama benar, kita masuk ke prinsipnya dulu. Jadi kan ada tiga prinsip. Nah, ada base, terus kemudian ada base, terus kemudian ada yang terakhir apa? Bisa? Ada base, kemudian esensi. Ya. Jadi kita lebih ke mana sih yang lebih bisa diprioritaskan untuk mengambil keputusan itu sih. Berarti menentukan prinsip-prinsipnya ya Bu ya. Iya, Mana prinsipnya dulu yang lebih ke apa yang kasusnya itu ibaratnya itu lebih bijaksana kalau seandainya kita menggunakan prinsip yang mana dulu gitu. Nah, ini pertanyaan yang ketiga Bu. Langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Untuk menyelesaikan kasus? Iya. Iya. Kebetulan di tempat kami ada 3 guru juga. Jadi kan kami sudah terbiasa untuk menggunakan 9 prinsip itu, 9 langkah ya. Jadi kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu apa. Ada nggak yang bertentangan gitu. Kalau misalnya sama-sama baik ya kita lihat dulu nilainya seperti apa. Terus kemudian yang kedua kita sudah juga harus menentukan siapa nih dalam kasus ini yang bertentangan. Gurunya kah atau mungkin orang tua atau siswanya. Untuk apa? Untuk kita ambil kebijakan di dalamnya. Nanti akan merugikan siapa dan sebagainya. Terus kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta karena dalam sebuah kasus biasanya ya mohon maaf kalau kasusnya itu dari siswa, biasanya laporan dari siswa itu kan bisa jadi ada yang ditambah dan lain sebagainya. Maka kita sebagai guru, terutama saya sebagai kepala sekolah, ketika kasus itu sudah sampai di tempat saya, itu faktanya harus benar-benar jelas dan harus dikumpulkan dari yang seperti tadi. Sudah itu terus kemudian kita juga melakukan pengujian benar. Kalau kita ambil yang ini bagaimana, kalau kita ambil yang ini bagaimana. Yang lanjutnya juga di dalam pengujian benar atau salah itu di dalamnya biasanya saya lebih ke uji panutan sih. Uji panutan itu ya misalnya ini kepala sekolah senior seandainya itu mengalami seperti ini seperti apa gitu. Terus kemudian tadi kembali lagi ke prinsip resolusi yang biasanya saya ambil dulu kita memikirkan ke bisnisnya mana. Terus kemudian opsi trilema apakah ada seperti pilihan yang lain gitu selain 2 itu ya, ada pilihan lain nggak sih itu. Terus setelah semuanya dikumpulkan nanti baru kita membuat keputusan dan cek apakah benar keputusan itu sudah yang paling baik untuk menyelesaikan kasus itu. Berarti sekolah ini sudah melaksanakan 9 langkah itu ya Bu dalam Iya, menyelesaikan sebuah kasus. Iya, kebetulan juga ada guru penggeraknya, jadi kan lebih mudah kita untuk dapat ibaratnya itu kita sudah kayak pembiasaan gitu karena ada 3 orang kan, jadi kan 3 orang kalau saya sendiri jadi seperti ini ada yang kurang, ini prinsipnya seperti ini, makanya jadi kita berusaha saling melengkapi, saling sesuai dan jalurnya kayak gitu. Yang keempat, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk dilema etika dari 9 langkah tadi itu yang saya anggap efektif itu tadi kita prinsip resolusi itu kita harus menentukan dulu bisnisnya mau kemana, terus kemudian uji panutan itu juga saya anggap efektif. Dan satu lagi ketika kita mau mereview keputusan kita, jadi mereview keputusan kita kan kadang kita sudah memutuskan sudah berarti itu yang paling baik gitu. Tapi ketika kita ada review ulang kan kayak kita memikirkan lagi ini benar nggak ya kalau seandainya saya ambil seperti ini merugikan siapa, kemudian akan menjatuhkan siapa atau mungkin lebih baik ke siapa, memastikan kembali ya ketika merefleksi ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan karena dilema etika itu kan sebenarnya kita ke benar dan benar gitu ya. Benar dan benar itu kan berarti sesuatu yang sebenarnya dua-duanya itu bisa kita ambil gitu. Nah, tantangannya adalah ketika si pihak yang ini kita sudah mengambil keputusan nih, mungkin ada pihak yang merasa loh kok saya ini lebih jadi tidak menerima, walaupun kita sudah pakai 9 prinsip seperti itu, tapi kan pihak yang menerima keputusan itu kadang-kadang masih yang tidak menerima gitu sih, tidak menerima padahal kita sudah
ibaratnya sudah apa ya, melakukan tahapan-tahapan yang sesuai, tapi ternyata yang namanya manusia Iya, masih ada yang merasa ini nggak pas gitu sih. mungkin karena itu ya Bu, keadilan itu ya. Iya. Karena keadilan melawan rasa bersalah juga, Betul. sehingga akhirnya Akhirnya kita menjadi dilema etika itu ya Bu. Nah, itu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus Bu, atau nanti bentuknya prosedur terus seperti apa yang dijalankan? Gitu ya. Kalau kasus dilema etika itu kan sebuah kasus yang kita nggak setiap hari ketemu ya, nggak setiap hari ketemu. Jadi kita tergantung situasi pada saat ada kasus seperti itu. Tentunya ketika ada kasus seperti itu kan kita harus catat. Setelah kita catat, terus kemudian kita melakukan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah itu kan otomatis membutuhkan waktu juga. Nah, baru kita nanti perkirakan untuk pengambilan keputusannya. Bila memang harus disegerakan ya berarti kita diskusinya lebih cepat gitu. Dan kemudian setelah diambil keputusan pun kita tidak langsung kemudian langsung dipakai gitu. Karena kan ada ulang ambilnya ini pakai ini bagaimana, seandainya pakai ini bagaimana. Terus sih, jadi kalau untuk tata kelola secara diprogramkan itu kita tetap menunggu ada tidaknya kasus itu. Jadi setelah ada kasusnya baru kita buat kasus pengembangannya. Berarti ini tidak terjadwal secara tata kelola, tetapi jika ada proses baru kita sesuai prosedur itu gitu ya. Maaf, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika menangani kasus-kasus dilema etika? Tadi di depan kan sudah saya sampaikan bahwa di sekolah kami ada 3 guru penggerak juga, kemudian saya juga sudah ikuti pendidikan guru penggerak juga. Jadi setidaknya ketika ada satu langkah yang mungkinis atau mungkin satu langkah yang kurang, jadi kita saling melengkapi. Jadi itu menjadi sebuah keunggulan tersendiri lah untuk menyelesaikan kasus-kasus kaitannya dengan guru. Berarti tetap dibantu oleh teman-teman, khususnya guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Itu yang terakhir Bu, dari semua hal yang tadi telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil ketika kita membicarakan kasus dilema etika itu kan memang dilema etika itu sesuatu yang dihadapkan pada benar dan benar, tetapi benar dan benar itu kan kita harus mengambil keputusan. Maka pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bagaimana prosesnya kita, terutama saya sebagai pemimpin bisa bijaksana untuk mengambil keputusan supaya yang benar versus benar itu bisa diambil sama. Jadi kita nggak mungkin akhirnya dua-duanya gitu ya. Jadi pembelajarannya bagaimana kita berproses untuk bisa menentukan mana yang lebih baik dihadapkan pada dua pilihan benar. Berarti tadi pembelajarannya di mana kita nanti mengambil keputusan yang lebih baik di antara benar dan benar gitu ya Bu ya. Ini cukup sekian dari saya Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang sudah saya ucapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu Maya yang sudah bersedia menjadi wawancara narasumber saya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih juga Kak Lisa, semangat, semoga segera lulus dan sukses. Amin. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak,